Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita semuanya ini ya, untuk pencoperan daun singkong dan batang singkong untuk digunakan sebagai pakan ternak dan dibuat silase. Mungkin kalau penonton semuanya belum paham antara silase dan fermentasi, kali ini saya akan sangat berusaha menjabarkan apa itu silase. Karena silase dan fermentasi tentu saja berbeda. Lebih mudah di silase, lebih bagus di silase daripada fermentasi, berkaitan dengan pengawetannya ya, masa pengawetnya, terus kemudian banyak hal yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini batang berikut, daunnya semuanya dicoper lembut seperti ini ya, lembut. Nah, kita lihat nih ya, dari pagi ini tadi mencopernya, terus kemudian modelnya diisi sedikit-sedikit, terus diinjek-injek kayak gini nih. Nah, ini supaya tidak ada udara atau rongga-rongga di sela-sela atau bagian dari plastik. Karena kalau pembuatan silase ini tidak seperti ini nantinya ada rongga kecil atau sela-sela udara yang belum tuntas atau tidak rapat atau tidak padat. Ini menyebabkan silase, pembuatan silase itu tidak jadi. Kalau sudah jadi, ini seperti ini, cukup dibuka, terus setiap hari dikasih makan. Ini aman, tidak busuk. Silase itu, pembuatan silase cukup kurang lebih sekitar 7 hari sudah jadi. Setelah sudah jadi, pengikat yang di atas ini, tali pocongnya itu dibuka, terus seperti ini dibuka. Jadi uapnya, gasnya, baunya itu biar keluar semuanya, dibiarkan sampai 1 hari. Pagi dibuka, sore sudah bisa dikasihkan makan ke kambing atau ke ternak sapi, atau umumnya di sini ya hanya untuk kambing, terkadang untuk sapi. Kalau sapi memang tidak secara full ya diberikan silase daun singkong. Kalau yang full itu kambing. Mengapa berbeda antara kambing dan sapi? Ya umumnya kalau sapi belum terbiasa pakai silase daun singkong ya seperti halnya mencret. Terus karena memang seringnya mencret lah. Kalau amannya aman. Tapi untuk pembelajaran sapi dikasih makan silase ini kan sama seperti kambing ya, biar tidak mabuk, tidak keracunan, karena belum terbiasa. Walaupun silase itu sangat aman sekali untuk hewan, baik kambing maupun sapi. Beda kalau daun singkong yang masih basah baru metik. Tidak semuanya hewan itu, kalau bahasa sini tawar ya, atau cocok atau apa ya, kalau tawar itu ya, kebal terhadap zat-zat yang ada, zat-zat yang terkandung di dalam
batang singkong maupun daun singkong. Kalau kulit singkongnya gimana? Kulit buah singkong ya bisa saja aman. Tapi biasanya kalau kulit singkong masih basah itu sering terjadi mabuk atau keracunan. Kalau orang sini ya kulit singkong itu kalau beli dari pabrik terus kemudian dimasukkan plastik, kemudian sama seperti dibuat silase, itu beberapa hari kemudian baru diberikan ke kambing. Kurang lebih ya sekitar 10 harian. Atau kalau tidak dimasukkan ke plastik, dijemur sampai kering. Dijemur sampai kering, setelah kering dimasukkan ke wadah, terus kemudian dicampur untuk campuran bahan-bahan makanan yang lainnya. Tetapi kalau melalui proses penjemuran, si kulit singkong dijemur, ini kan membutuhkan waktu, tenaga yang banyak. Lebih praktis dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Plastik ini namanya roll PE warna putih, diameter 1, diameter ya, lingkarannya itu 1 meter. Terus kemudian tingginya kalau beli itu kan masih plastik itu tingginya 3 meter. Nanti di tali pocong bawah, tali pocong atas, itu kurang lebih bersihnya sekitar 2 meter 20-an lah. Nah, pembuatannya sama seperti ini kan ya tadi ya, roll PE ini ya, ketebalan 0,3 mili lah. Kalau harga di sini ya ada yang 13.000, ada yang 14.000. Nah, nanti dimasukkan seperti itu, dipadat-padatkan biar rapi. Contoh hewan seperti sapi, dikasih makan silase daun singkong ini mau. Ini dikasih ampas singkong, dikasih daun singkong. Ampas singkong itu hasil sisa dari pengolahan buah singkong yang saripatinya untuk dibuat menjadi tepung kan, atau aci atau saripati atau gitu kan. Nah, ini kambing maupun sapi tetap doyan. Nah, kalau dulu mungkin hanya untuk kambing saja, tetapi karena lahan terbatas atau pakan walaupun melimpah ini serba kekurangan, apalagi sekarang jerami belum ada, orang panen di sawah belum ada, sapi ya alternatifnya menggunakan silase daun singkong. Dikasih, kalau di sini ya tetap dikasih ampas singkong, dikasih bekatul atau dedak padi, SBM, CGF untuk sapi kan. Sama seperti perlakuannya seperti kambing. Nah, tapi kalau kambing jerami nggak bisa. Walaupun dicoper, dibikin silase, kambing sebenarnya mau, tetapi tidak cocok untuk rumen kambing. Biasanya kambing kalau dikasih jerami ya kurus, penyakitan, bulunya jegrik, ya kan. Terus kemudian bahayanya adalah penyakit hati, cacing hati. Kalau sapi aman, karena memang rumennya sapi lebih tebal, lebih kuat untuk memproduksi atau mengolah jerami. Kalau kambing tidak cocok. Kalau domba mungkin bisa, tapi yang masih muda. Kalau yang tua juga di sini tidak ada yang diperlakukan atau diberi makan untuk domba berkaitan dengan jerami. Kalau untuk ini ya untuk domba, untuk kambing, untuk sapi bisa silase daun singkong nih. Dipadat-padatkan seperti ini nih, diinjek-injek biar padat. Tujuannya selain untuk tidak memberikan kesempatan rongga udara, juga kalau ditata seperti ini biar tidak miring, biar lurus gitu kan. Ini batang singkong dan daun singkongnya. Karena di sini rumput itu sedikit, lebih banyak singkong,
orang tanam singkong, maka batang dan daunnya bisa dimanfaatkan. Kalau buah singkongnya ya dijual ke pabrik, nanti ampas singkongnya masyarakat beli ke pabrik. Begitu juga kulit singkongnya. Nah, silase itu tanpa ada campuran bahan-bahan lain dalam proses pembuatannya. Tidak dikasih tetes tebu, tidak dikasih prebiotik atau E4, tidak dicampur bekatul, tidak dicampur bahan-bahan lainnya. Mengapa? Silase ini tujuannya adalah pengawetan. Nah, pengawetan biar disimpan seperti ini biar awet, proteinnya tetap, nutrisinya tetap, itu kan tetap bagus, walaupun warnanya berbeda, tidak hijau segar lagi. Warna silase yang jadi seperti ini tidak merubah kandungan atau tidak meningkatkan kandungan protein di dalamnya. Berbeda dengan fermentasi. Fermentasi itu biasanya dan memang wajib ada E4, terus ada tetes tebu, ada yang lain, bahan-bahan yang lainnya, karena fermentasi itu adalah merekayasa makanan, pembuatan merekayasa untuk meningkatkan protein yang terkandung di dalam pembuatan fermentasi. Fermentasi itu ya pasti membutuhkan E4, membutuhkan tetes tebu, membutuhkan yang bahan-bahan yang lainnya. Tetapi sebenarnya fermentasi itu adalah bahan kering, bukan bahan basah, gitu kan? Itu idealnya fermentasi. Fermentasi itu kan merekayasa makanan untuk meningkatkan protein di dalamnya sehingga membutuhkan bakteri. Bakterinya ada di E4, gitu kan? Bakteri itulah yang kemudian memproduksi makanan itu, si fermentasi itu, sehingga menghasilkan protein positif, kan gitu, protein, karbohidrat, seperti itu. Nah, kalau silase seperti ini ketika sudah jadi, di sini kan bahan-bahan dipisah semua. Ada ampas singkong ya dipisah, ada jenjet jagung ya dipisah, ada SBM ya dipisah, atau bungkil kedelai, atau bungkil kopra, atau bungkil sawit, semuanya dipisah. Nanti ketika mau dikasihkan makan ke ternak, baru semua bahan itu diambil, ditakar menurut ukuran masing-masing, gitu kan, perkiraan, terus dicampur, diaduk. Baru kemudian ketika sudah diaduk semua bahan itu secara mendadak, ketika mau dikasih makan ke ternak, itu begitu sudah diaduk selesai baru dimakan ke ternak. Mengapa cenderungnya silase itu lebih praktis, lebih enak, dan ternak itu lebih suka daripada fermentasi, gitu. Fermentasi itu kan baunya berbeda sekali dengan silase. Kalau silase itu ya sama saja konsentrat segar, semua bahan dicampur mendadak ketika mau dikasihkan makan ke ternak. Kalau fermentasi ya waktunya tidak bisa lama dibandingkan dengan silase. Kalau silase seperti ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, ya kan? Asal tidak ada kebocoran dan kebusukan di dalamnya. Begitupun ampas singkong. Ampas singkong yang basah atau yang sudah dicepet. Ampas singkong kalau di Jawa namanya apa namanya? Lupa saya. Nah, kalau di sini ampas singkong, gamblong kalau di Jawa kan. Jawa namanya gamblong, di sini ampas singkong. Ini aman kalau dimasukkan ke plastik seperti ini, dipisah-pisah aman. Itu lebih awet, lebih fresh, lebih segar, baunya, aromanya juga tidak berubah, gitu kan? Warnanya tidak berubah, dan
peliharaan ternak itu, khususnya ternak, suka sekali. Kalau berkaitan chopper di sini ya bebas lah ya, merakit, rata-rata merakit sendiri atau beli di teman-teman yang bisa merakit, rata-rata kayak gitu ya, mulai harga 2 juta, 3 juta setengah, 4 juta, tergantung hasil chopperannya, lembut, setengah kasar gitu kan. Kalau untuk kambing ya dibikin lembut bagusnya, batangnya supaya menjadi serbuk, jadi bisa bagus. Kalau sapi kan setengah kasar aja bagus daripada lembut. Kalau sapi ya setengah kasar, batangnya masih kelihatan gitu. Seperti ini nih, ini kan batang-batang seperti ini di sapi masih bisa dikunyah. Kalau kambing sih nggak bisa kayak gini. Ini harus lebih lembut kalau untuk kambing. Kalau sapi kayak gini pasti habis. Begitu, terima kasih untuk pecinta hewan N2 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit semuanya. Jangan lupa di N2 TV ada lebih dari 1.600 video, baik itu keilmuan, pengalaman, terus kemudian kegagalan, cara berternak, pola berternak, cara pembuatan silase, cara pembuatan fermentasi, berkaitan dengan kambing, ciri-ciri kambing, obat-obatan, semuanya lengkap. Video lama, video baru menurut saya, karena memang tujuannya adalah edukasi dan ilmu, tidak mungkin video lama itu tidak berarti atau tidak bermanfaat, karena di dalamnya tetap ilmu semua, pengalaman semua. Jadi tidak ada kadaluarsa atau expired. Begitu, salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.